Pasangan YouTuber dan penyanyi Atta Halilintar dan Titania Aureli Hermansyah Rabu malam lalu akhirnya mengambil langkah hukum untuk memulihkan reputasinya dari serangan berita hoax dengan melaporkan sejumlah akun ke Polres Metro Jakarta Selatan. Atta dan istrinya datang didampingi bodyguard berbadan tegap. Sejak turun dari mobil hingga masuk ke ruang kantor Polres Metro Jakarta Selatan, Atta dan Aurel dikawal dengan ketat saat membelah kerumunan juru warta. Namun sayang ada insiden yang membuat juru warta tersinggung ketika Atta dan Aurel hendak turun tangga di mana sang bodyguard tiba-tiba mengeluarkan kata-kata bernada ancaman. Kalau saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Si oknum tersebut melakukan pengancaman terhadap media yang notabene dilindungi oleh undang-undang pers. Itu terhadap media, kita nggak tahu bagaimana dia bersikap ke masyarakat umum. Kata-kata bernada ancaman karena sang bodyguard tak ingin disorot juru warta itu seolah membuyarkan fokus ratusan wartawan yang hendak meminta keterangan hasil laporan Atta dan Aurel ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam sekejap, ungkapan bernada ancaman yang terekam itu pun viral hingga mendapatkan reaksi komentar dari salah satu juru warta, begitupun dari warganet. Kita teman-teman media nggak pernah ada masalah dengan Atta, dan Atta pun selalu nyempetin waktu walaupun sebentar buat wawancara bareng teman-teman media. Dan ini kita mau wawancara soal laporan Atta ke akun-akun hoax yang nyebarin berita-berita nggak bener lah soal Atta yang lagi rame sekarang. Kenapa kita malah diancam? Disclaimer sedikit, ini bukan video dari HP gua, tapi dari salah satu teman media, dan gua pun ada di situ, gua posisinya agak di belakang. Itu. Jadi Abang Jago, kalau kita punya salah ya maaf, nggak usah diancem-ancem gitu bang. Kita juga punya keluarga, jangan dicomot-comot aja, buset. Nggak pantas ya untuk seorang ajudan ataupun keamanan artis berperilaku arogan atau sampai mengeluarkan kata-kata ancaman seperti itu. Karena yang saya tahu ya, pers juga kan memiliki tugasnya untuk meliput kan. Apa dia yang saya lihat nggak mau disorot atau di-shoot mukanya ke kamera, saya rasa kurang pantas ya untuk sebagai seorang ajudan. Apalagi saya dengar nih isunya bahwa ajudannya itu dari salah satu anggota TNI seperti itu. Tahu jika videonya dalam sekejap viral, tak butuh waktu lama bodyguard Atta dan Aurel yang belum diketahui identitasnya itu pun langsung meminta maaf melalui postingan video yang banyak diunggah akun gosip. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya, dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Gak masalah, memang ya dia yang berbuat, dia harus meminta maaf, jadi nggak masalah. Dan mungkin itu bisa meredakan keramaian yang lagi ada di media sosial. Bagi YouTuber sekaliber Atta dan Aurel yang belakangan jadi pusat pemberitaan media, memilih pengawal pribadi atau bodyguard tentu sah-sah saja. Selain untuk kenyamanan, juga untuk pengamanan. Apalagi sudah dipastikan akan ada ratusan juru warta yang akan terus mengerubungi untuk meminta klarifikasi ihwal berita yang diduga membuat unsur kebohongan dan fitnah terkait rumor jika ia pernah menikah siri dengan YouTuber Ria Ricis. Tapi sayang, sikap profesional sang bodyguard justru tercoreng oleh celotehannya sendiri yang terkesan gagah-gagahan sambil mengancam juru warta. Jadi yang kita laporkan adalah seseorang diduga bernama Agung, pengawal Atta Halilintar. Dilaporkan telah terjadi pengancaman di Polres Jakarta Selatan terhadap awak media. Itu yang pastinya serem banget. Terus nggak seharusnya sih seorang bodyguard melindungi majikan atau atasannya. Nggak sampai segitunya sih, sampai mau nyulik-nyulik tuh kayak serem banget. Emang lagi jagain siapa sih bang?
Ya, dengan tersebarnya berita bohong, bahkan memuat dugaan unsur fitnah yang dihembuskan, jelas membuat Atta dan keluarga tak nyaman. Apalagi Aurel sebagai istri jelas risih dengan berita minor yang begitu saja menyebar melalui media sosial. Lantas benarkah langkah hukum ini akan terus ditempuh tanpa ada pintu mediasi jika kelak pelakunya terungkap? Betul, jadi yang dilaporkan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Doanya semoga lancar, intinya kan saya kepala rumah tangga ditanyain orang sekolah katanya lagi cerai apa kan, ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada nikah siri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya Atta dan Aurel juga keluarga memang belakangan kerap menjadi sasaran berita minor yang merusak reputasinya. Bahkan, keluarga sejoli ini kerap mendapatkan perundungan di media sosial setelah beberapa pernyataan dan konten kontroversial di jagat maya. Lantas benarkah Atta dan Aurel sudah mengendus adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja merusak nama baik dan reputasinya? Yang dilaporkan hanya satu, inisial WO, akun TikTok. Jadi yang di situ jelas ya, mungkin rekan-rekan lihat di TikTok menuliskan bahwa saudara korban telah menikah siri dengan RR. Nah, itu yang dilaporkan. Untuk barang bukti sudah diserahkan di penyidik. karena orang banyak ngechat turut katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand sangkanya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai gitu ya. Ketika Atta dan bodyguardnya memantik sorotan publik, artis FTV Lady Marcella mendadak dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dan penipuan oleh Polda Metro Jaya yang dilaporkan seorang pengusaha, Salindri Lintang Ayu. Lady disebut-sebut telah melakukan penipuan berkedok surat perintah atau SPK bodong terkait proyek bantuan sosial atau Bansos Pemda DKI Jakarta senilai 60 miliar. Dari aksi tipu-tipu SPK bodongnya, pelapor mengaku sudah merogoh kocek puluhan miliar untuk mendanai proyek tersebut namun tak kunjung terrealisasi. Surat penetapan tersangka. Pemberitahuan penetapan tersangka. Perjalanan yang panjang. Sebenarnya kita tidak mau memperpanjang masalah ya, karena kita dilaporin terus seolah-olah si tersangka ini korban, akhirnya kita bikinlah laporan balik. Ya, rupanya kasus dengan dugaan penggelapan dan penipuan ini sudah dilaporkan pelapor sejak tahun 2021 silam. Sementara proyek bansos yang ditawarkan dan belakangan diketahui fiktif itu berlangsung sejak tahun 2020 lalu saat musim COVID-19 ini. Di depan juru warta, korban mengaku beberapa kali menyetorkan uangnya kepada Lady Marcella secara bertahap hingga mencapai 40 miliar. Namun, proyek dan keuntungan yang dijanjikan hingga kini tak jelas hingga korban menderita kerugian puluhan miliar. Kita cek ke Pemda bahwa Pemda tidak pernah mengeluarkan dokumen dan pengadaan dari Pemprov DKI itu tidak pernah ke perorangan, pasti ke BUMD-nya DKI. Dia menunjukkan draft SPK pada waktu itu. Oh, ada iming-iming menjanjikan keuntungan ya, margin yang bagus. Total kontraknya 60 miliar. Proyeknya 60M, kurangi modal 40, sisa 20. Ke Mbak Lintang dapat 60% ya Mbak? 60%. Berarti Mbak Lintang untung 12M. Dari 20M tadi, 8M-nya di pihak tersangka itu. Iya. Itu ceritanya. Itu cerita indahnya. Kenyataannya rugi kita bayar ke FS Capital. Itu yang memberikan pinjaman. Apakah mungkin saya tidak kenal sama sekali dengan ASL yang seperti Anda lihat di preskon wanita itu,
Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah kenal, dan masa iya baru ketemu dia langsung kasih serahkan uang kepada saya 3 miliar dengan saya membawa SPK asli kepada dia dan saya mengasih BPKB di hari itu juga. Itu adalah tuduhan fitnah kepada saya dan saya yakin 1000% dia tidak bisa membuktikan apakah ada penyerahan uang, apakah melalui transfer. Itu tolong buktikan. Sebelumnya, awal Januari 2023 lalu, Lady Marcella juga siap melaporkan terlapor ke Polres Jakarta Pusat atas dugaan penipuan. Kala itu, Lady mengaku menderita kerugian material berupa BPKB dan kendaraan alat berat jenis truk yang jadi jaminan dan belum kembali setelah proyek bansos itu tak jelas ujung pangkalnya. BPKB-nya udah ada sama dia. Walaupun kita pegang BPKB kan kita nggak bisa jual. Nggak ada barangnya, mau diapain? Udah dikembalikan sama Polres Jakarta Pusat. Sama Polres Jakpus dikembalikan. Laporannya dia beberapa kali melaporkan, termasuk melaporkan dituduh melakukan penggelapan atas BPKB, akhirnya di SP3 kan. Semua itu yang dilaporkan Mbak Lita. Ya, entah yang mana yang benar. Yang jelas, kubu terlapor kemarin juga mengaku justru Lady Marcella lah yang hanya bermodalkan jaminan BPKB mobil berusaha mendapatkan uang puluhan miliar darinya untuk membiayai proyek bansos fiktif ini. Sangat-sangat rugi. Sekali di BAP setengah seharian? Sekali di BAP sehari, waktu udah hilang. Kalian ini jangan mencari panggung, mendompleng nama saya. Saya akan berikan skoci kalau kalian memang mau artinya baik-baik, seperti apa. Saya juga dari awal bukannya jahat sama kalian, saya menolong kalian dengan saya menjualkan barang yang kalian bilang itu uang pribadi kalian. Saya ada rincian aliran di mana saya suruh si ASL ini transfer kemana-kemana, saya tahu. Sama dia dipublish ke media, seolah-olah kita penipu. Dia kan ada YouTube. Ada YouTube-nya, seolah-olah kita itu penipu. Makanya dia seolah-olah menjadi korban. Saat keterangan terlapor dan kuasa hukumnya mencuat, pihak Lady Marcella sendiri masih belum memberi keterangan ihwal statusnya yang dikabarkan sudah jadi tersangka. Lantas benarkah saat ini Lady Marcella sudah mendekam di penjara? TSK-nya merasa nggak ada salah, merasa dirinya benar, merasa dia korban. Selamat pagi pemirsa, saya Alicia Evita kembali menyapa Anda dan siap mengupdate berita-berita selebriti paling hot pasti di GoSpot. Sudah kita simak tadi beritanya ya, pada akhirnya polisi menetapkan Lady Marcella sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan pengadaan bansos senilai 60 miliar. Gak main-main angkanya, no wonder kalau pelapor pantang menyerah mempolisikan Lady. Meskipun Lady yang tak terima juga melapor dan menggugat balik ratusan miliar karena merasa tertipu. Well, semoga keadilan bisa ditegakkan yang sebenar-benarnya. Alright, selanjutnya demi Syifa Haju, pacar baru El Rumi, Maya Estianty bersama Irwan Musri, Al dan Dul serta pasangannya masing-masing akan kembali liburan ke London. Calon ibu mertua yang sweet banget sih ini ya. Sementara Elma Tiana sudah siap banget jadi ibu mertua dan mulai disibukkan melakukan persiapan pesta pernikahan anaknya yang rencananya akan digelar Oktober mendatang. Di sisi lain, Indra Bruggman yang masih single makin happy usai oplas kantung mata di Korea. Simak berita selengkapnya berikut ini.